Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di hari yang penuh kecerahan ini kita selalu memanjatkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Meskipun di sana sini kita melihat saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kesehatannya, yang Allah berikan sebagai bentuk ujian, yaitu rasa sakit, yang semoga itu semakin menguatkan kesabaran dan keikhlasannya. Dan bagi kita yang Allah sehatkan, jangan sia-siakan untuk semakin menguatkan kita untuk selalu beribadah. Tidak menyanyiakan waktu yang Allah kesempatan dalam kesehatan pada diri kita untuk selalu beribadah kepadanya. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua pun selalu berada dalamnya hingga akhir kehidupan kita. Saudara-saudaraku, alhamdulillah sorban umat seputar obrolan umat pada hari ini Jumat kembali hadir ke tengah-tengah media Mitra JIC sekalian, dan alhamdulillah pada Jumat kali ini yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua telah Allah ajarkan kepada kita melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Sarjito. Kita akan mengobrol-ngobrolkan, membahas tentang meneladani bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluarga yang luar biasa. Yang ini tentunya banyak teladan-teladan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang ayah dengan istrinya dan anak-anaknya ini menjadi prototipe yang tentu ini semua akan menjadikan kita mencontoh kepadanya. Nah, bagaimana kita meneladaninya, mencontohnya, kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Sarjito, dan apa-apa yang ingin kita tanyakan, kita obrolkan, nanti Mitra JIC bisa sampaikan di link Facebook yang insya Allah nanti akan saya kirim. Ini saja, dan langsung mari kita dengarkan penjelasan bagaimana kita meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang selalu ceria. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jumat ini pakai batik, sepertinya ada acara nih Ustaz. Ya, ini memang khusus untuk acara-acara. Subhanallah. Acara di sorban umat. Alhamdulillah. Ya. Dari peci, kacamata dan ini kayaknya cocok banget nih Ustaz. Ya, memang sudah disetting lah sedemikian rupa. Ya. Nah, maka bagaimana menyeting keluarga kita biar seperti keluarga Nabi Ibrahim? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mitra JIC mungkin sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita, Ustadz Sarjito, yang selalu penuh keceriaan dan menyampaikan tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kepada Al-Mukarram Ustadz Sarjito, langsung saja saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulan naqusu 'alaika min amba'i rusuli wa nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hajihil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim.
Mitra GIC di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di Sorban Umat dalam sebuah acara yang rutin biasa kita laksanakan dan dipancarkan dari Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Semoga acara Sorban Umat ini senantiasa memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah kehidupan umat. Amin, ya khususnya Rabbal Alamin. pada hari ini di mana masyarakat Jakarta khususnya ya, dan juga masyarakat Indonesia sedang berada dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan, dilanda dengan berbagai kekurangan ya, terutama penyakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat khususnya mitra GIC di mana saja berada tetap diberi kesehatan, kekuatan, limpahan rizki dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan baik dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk Sorban Umat Jumat pekan ini insya Allah kita akan mengkaji dengan tema meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya. Namun sebelum kita mengkaji dan membahas tentang teladan apa saja yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelumnya kita sampaikan dahulu ada beberapa kekeliruan-kekeliruan pandangan umat Islam terhadap keluarga Ibrahim dan atau sejarah keluarga Ibrahim itu sendiri. Yang pertama kekeliruannya adalah bahwa sebagian besar kalangan kaum muslimin menganggap sejarah Nabi Ibrahim ini hanya sejarah masa lalu yang tidak aplikatif dalam kehidupan hari ini. Begitu juga melihat sosok Ibrahim ini seperti sesuatu yang tidak mungkin diaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Dia kan nabi, Ya, jadi nggak bisa ya. gitu. Ustaz. Beliau nabi. Iya. Kita apa? Iya, Gitu. Seolah-olah apa yang ditunjukkan dalam sejarah keluarga Ibrahim yang sedemikian luar biasa ini seolah-olah hanya menjadi bagian masa lalu yang tidak mungkin diaplikasikan pada kehidupan hari ini. Contoh misalnya Ibrahim sebagai sosok ayah, kemudian Siti Hajar sebagai sosok ibu, Ismail sebagai sosok anak. Seolah-olah itu hanya menjadi keindahan sejarah masa lalu yang itu tidak bisa kita lakukan untuk hari ini. Padahal itu tadi sebagaimana ayat yang saya sampaikan bahwa seluruh kisah-kisah para nabi itu dijadikan sebagai mauidhah buat kita. Artinya ya pelajaran. Artinya sejarah apapun yang diangkat oleh Al-Qur'an, baik itu sejarah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu tentunya sangat aplikatif dalam kehidupan kita hari ini. Sebab Allah perintahkan kita untuk mengambil hikmah dari pelajaran itu. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa contoh kehidupan perilaku para nabi. Begitu. Sehingga pada hari ini kita mengkaji dan membahas tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam tentunya sangat tepat sekali ya. Di samping momennya hari ini kita sebentar lagi akan menghadapi sebuah perayaan Idul Adha, di mana itu juga merupakan bagian sejarah yang sangat kental dengan sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sehingga pada hari ini saya rasa perlulah kita untuk memahami dan mengetahui apa saja sebetulnya yang menjadi keteladanan dalam keluarga Ibrahim ini. Nah, ikhwan wal akhwat fidin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mitra GIC di mana saja berada, bahwa jika kita berbicara tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan berbicara tentang keluarga yang ideal. Ya. Jadi ideal di sini menurut agama, syariat, akidah dan akhlak, bukan ideal menurut ukuran-ukuran manusia, bukan ideal menurut pandangan ukuran budaya dan tradisi, tetapi ideal menurut ukuran agama, syariat, akidah dan akhlak. Nah, maka ketika ukurannya adalah agama, syariat, akidah dan akhlak, kita bisa mendapati 3 sosok sentral dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah
Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok ayah. Yang kedua, Siti Hajar sebagai sosok ibu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Ismail sebagai sosok sang anak. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok sang ayah. Kita kenal dan kita ketahui dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab dalam memelihara keutuhan visi dan misi keluarganya. Jadi dalam hal ini Nabi Ibrahim sebagai sosok ayah tidak melihat sesuatu yang penting selain daripada menjaga dan memelihara agar seluruh keluarganya ini tidak mengalami penyimpangan hidup dan penyimpangan tujuan hidup yang mulia itu. Sehingga Nabi Ibrahim fokus kepada keluarganya, bagaimana seluruh anggota keluarganya ini sukses melaksanakan tugas-tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tugas besar itu? Ya, tugas besar itu adalah menjadikan rumah tangga sebagai basis tegak terlaksananya liyukima hududallah. Tegak terlaksananya hukum-hukum Allah. Nah, apa hukum-hukum Allah itu? Ya, tentunya dijabarkan secara rinci di dalam Al-Quran bahwa dibangunnya sebuah rumah tangga adalah dalam rangka untuk ibadah, kan gitu. Nah, ibadah adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dalam koridor ibadah tentunya sesuai dengan aturan, ya, prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehadiran ayah sebagai sosok pendamping kepala rumah tangga bukan hanya sebagai kepala rumah tangga yang sibuk mencari kebutuhan lahiriah, mencari dan menimbun kebutuhan-kebutuhan lahiriah, sehingga lupa akan status fungsinya sebagai qawam, yakni sebagai kepala rumah tangga yang tujuan utamanya, tujuan besarnya adalah memelihara keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dan peliharalah dirimu, ya, diri dan keluarga dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Luar biasa. Sehingga dalam hal ini kalau kita ingin meneladani Ibrahim sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah, maka jangan sampai seorang ayah, ya, hanya sibuk mencari kebutuhan lahiriah, kemudian lengah terhadap kebutuhan lain dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan yang lain. Ya, kebutuhan pembimbingan terhadap visi misi hidup. Keutuhan keluarga ini yang kita harapkan utuh di dunia ini juga tentunya kita ingin utuh di akhirat kelak. Nanti Allah akan kumpulkan kita di akhirat dengan kakek nenek kita, dengan nenek moyang kita, yang mana mereka dikumpulkan atas dasar iman dan Islam. Itu bukan atas dasar nasab saja, tapi atas dasar iman dan Islam. Seperti itu. Sehingga kalau kita melihat hari ini, peran orang tua ini boleh dikata sudah hilang di dalam kehidupan sebagian besar kaum muslimin saat ini ya, karena jauh dari contoh-contoh ideal dari para nabi. Itu tadi masalahnya, sehingga kita kehilangan tokoh, kehilangan sosok-sosok yang menjadi toladan bagi kita. Karena tadi di awal kita sampaikan kekeliruannya bahwa kehidupan para nabi, ya, kehidupan para rasul hanya dijadikan sejarah masa lalu yang hanya dibaca, diingat, dipelajari, selesai. Tetapi tidak aplikatif. Padahal kehidupan para nabi itu seharusnya menjadi peringatan, pelajaran, dan contoh yang aplikatif dalam kehidupan kita hari ini. Begitu. Nah, tidak terlepas juga sosok Ibrahim sebagai ayah, maka kita harus mencontoh dan menirunya. Tuh, yang pertama tadi sebagai ayah yang bertanggung jawab dalam keutuhan visi misi keluarga. Selanjutnya
Nabi Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang totalitas dalam pengabdian. Ya, totalitas dalam pengabdian tentunya tidak dimaknai kemudian meninggalkan dunia dan seisinya. Tidak dimaknai bahwa Nabi Ibrahim kemudian berlepas diri dari segala macam fasilitas dunia, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim ketika berlepas diri adalah berlepas diri dari sistem, dari pola kehidupan yang batil, begitu. Ya, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ya kan? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, ya, walazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum, ya, wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagdo, ya, wal bagdo. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat abadan, ya, wal bagdo abadan, ya, hatta tu'minuna billahi wahdah. Jadi Nabi Ibrahim berbaroah dengan sistem yang batil, dengan tradisi-tradisi kemusyrikan, dengan tata cara pola hidup yang batil. Seperti itu. Jadi dalam hal ini totalitas Nabi Ibrahim itu. Ya, totalitas dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peran dan fungsi Ibrahim sebagai ayah diselaraskan dengan fungsi rumah tangga itu sendiri. Ya. Fungsi rumah tangga tadi sebagai liukimahurudaulo. Kemudian peran sebagai kepala rumah tangga adalah sebagai sosok yang bisa dan mampu melaksanakan tegak terlaksananya liukimahurudaulo. Sehingga keluarga menjadi basis, ya, basis terkecil sebagai pengkaderan bagi generasi yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh dari Ibrahim yang selanjutnya, selain bertanggung jawab, totalitas, kemudian juga tegas. Ya. Tegas di sini dalam arti beliau senantiasa berlepas diri dari segala bentuk itu tadi kebatilan. Bahkan ketika pun yang dihadapi adalah ayahnya, beliau tetap tegas menolak bahwa sesuatu yang akan membawa kepada kerusakan nilai-nilai prinsip akidah, beliau akan tolak. Gitu. Jadi tegas, ya. Nah, di sini banyak para orang tua yang mungkin kehilangan nilai-nilai prinsip dari rasa tanggung jawab, totalitas, dan ketegasan. Sehingga hari ini bisa kita lihat begitu marak generasi-generasi muda umat Islam yang jauh terasing dari tujuan hidupnya, dari cita-cita hidupnya. Mereka hanya tahu bahwa hari ini adalah zaman modern, zaman mereka, zaman media sosial. Jadi eksisnya mereka itu di media-media sosial. Keberadaan mereka hanya bisa diwujudkan, diaplikasikan dalam bentuk ekspresi mereka di dalam media sosial. Padahal generasi itu merupakan aset, ya, aset bagi orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Sehingga kalau asetnya sudah rusak, asetnya sudah tidak sanggup menghadapi cobaan zaman, terutama fitnah-fitnah akhir zaman ini, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Yang akan terjadi adalah kerusakan dan kehancuran sosial yang itu sangat besar resikonya dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Nah, oleh karenanya patutlah kita hari ini barangkali di momen seperti ini kita berkaca kepada keteladanan Nabi Ibrahim. Kita selaku orang tua yang bertanggung jawab, yang nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat tentang diri kita, istri kita, dan anak-anak kita, serta seluruh keluarga kita. Maka hadirnya sosok Ibrahim ini menjadi satu inspirasi buat kita untuk hari ini juga kita harus kembali, kita harus
berkaca kepada keindahan budi pekerti Nabi Ibrahim. Ya, tapi itu tadi yang harus dipegang adalah keberhasilan beliau menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka. Dan itu dibuktikan totalitasnya, semangatnya, ketegasannya, dan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga ini bukan hanya diwujudkan dari tanggung jawab dari sisi materi. Ya, setiap hari kerja pagi, pulang petang, bahkan ada yang tidak pulang-pulang. Ya mungkin kebutuhan materi tercukupi, tapi kebutuhan nafsiyah, di mana nafsiyah ini butuh pembimbing, butuh arahan agar kita mengetahui status dirinya itu siapa. Apakah sebagai makhluk biasa atau sebagai abid atau sebagai aparatnya Allah yang itu nanti akan menunjukkan status diri dia di mana, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sosok yang kedua ya, Ustaz, ya, yaitu sang ibu, istrinya, yaitu Siti Hajar. Ya, memang istri Nabi Ibrahim bukan hanya Siti Hajar ya, ada juga Siti Saroh. Tapi samalah, mungkin dalam momen ini kita angkat Siti Hajar saja. Siti Hajar. Ya. Siti Hajar adalah seorang istri yang amat sangat sabar mendampingi perjuangan suaminya. Ya. Beliau tidak terpengaruh oleh situasi kondisi apapun dalam rangka taat tunduk patuh kepada Allah diwujudkan dengan tunduk patuh kepada suaminya. Sehingga apa yang disebut sebagai mardotilah itu wasilahnya adalah kepada suami. Dia tunjukkan bakti sucinya kepada suami sehingga Siti Hajar tidak pernah terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Ya, di mana untuk ukuran kita hari ini barangkali kesabaran dan keuletan dari Siti Hajar ini luar biasa ya. Ketika beliau dan anaknya pernah ditinggalkan di padang tandus yang tidak ada pepohonan ya. Bahkan kalau menurut penelitian bukan tidak ada pepohonan saja tetapi tidak mungkin untuk ditanami pepohonan. Ya. Tetapi beliau ketika menyadari bahwa ini adalah perintah Allah melalui suaminya, maka beliau Siti Hajar sebagai istri menerima, sabar, dan kemudian berkata, jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Terbuktilah kemudian gurun tandus yang pernah ditinggalinya itu hari ini berubah menjadi sebuah tempat yang diberkahi, yaitu Mekah ya. Dan di sana terdapat kemudian bangunan yang pertama kali dibangun untuk seluruh manusia menyembah dan beribadah di sana, ya ini Mekah ya dan Masjidil Haram, gitu seperti itu. Nah sehingga pengorbanan, kesabaran yang dilakukan oleh Siti Hajar ini bukan semata-mata karena cinta saja kepada Nabi Ibrahim, bukan karena beliau sudah kadung hidup sebagai bagian dari keluarga Ibrahim sehingga tidak bisa menolak, bukan. Tetapi karena memang semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa inilah wujud iman Islam yang harus diwujudkan dalam bentuk pengorbanan seperti itu. Sehingga pengorbanan yang oleh manusia hari ini dianggap mustahil dan tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang Siti Hajar yang ketika itu tanpa perbekalan apapun ya beliau mampu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya, dimanapun itu letaknya. Ya, sehingga kita bisa lihat dalam sejarah Siti Hajar sebagai sosok pendamping Nabi Ibrahim yang luar biasa. Ya, mampu menjadi istri yang mendukung perjuangan suami, ya, mendukung perjuangan tauhid sehingga Islam bisa kita rasakan sampai hari ini. Dan apabila kita melihat kondisi Mekah hari ini, itu tidak lepas dari jerih payah dan pengorbanan beliau. Bahkan munculnya air Zam-Zam itu menurut sejarah adalah bekas pijakan hentakan kaki Ismail alaihi salam. Dan itu juga tentunya atas berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memberikan pertolongan? Kenapa Allah memberikan perlindungan dan kemudahan? Ya tentunya karena hamba itu
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawakalan, keikhlasan, kesabaran yang sedemikian tingginya. Sehingga sebetulnya persoalan hidup sesulit apapun, persoalan rumah tangga sebesar apapun itu bisa diselesaikan dengan mudah, dengan berkah, hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami status fungsi diri kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sehingga semua nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar. Barangkali ibu-ibu hari ini harus banyak yang berkaca kepada keindahan budi pekerti dari Siti Hajar, di mana ibu-ibu hari ini yang begitu disibukkan dengan berbagai problematika kehidupan yang luar biasa di fitnah akhir zaman hari ini, ya, fitnah berbagai macam penyakit, fitnah berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam himpitan hidup, persoalan hidup, sehingga banyak ibu-ibu yang stres hari ini. Ya, jangankan ibu-ibu biasa, ya, ibu-ibu dengan status sosial yang sangat tinggi, sangat elit sekalipun bisa stres, ya. Bagaimana berita yang akhir-akhir ini sempat kita lihat di televisi, ya, ada seorang ibu muda, artis kaya raya, stres, ya. Ketika ditanya kenapa, stres karena merasakan pandemi ini yang langsung berdampak dalam kehidupan mentalitasnya. Ya, kalau orang yang kaya raya, statusnya sosialnya tinggi, kemudian fasilitas kehidupannya juga mewah saja stres, bagaimana kalangan bawah, kalangan orang-orang seperti kita. Tetapi kan ukurannya bukan tentang cobaan hidup itu apa, tetapi ukurannya adalah bagaimana kita menghadapi cobaan hidup itu, dengan apa kita akan hadapi. Ya, kalau manusia ini sebenarnya tempatnya kelemahan, tetapi ketika kita hadapi semua itu dengan iman, Islam, akidah, tauhid, insya Allah kita akan dikuatkan oleh Allah sebagaimana kuatnya Nabi Ibrahim, kuatnya Siti Hajar, dan kuatnya Ismail putranya yang luar biasa itu, ya. Jadi sosok ibu Siti Hajar ini adalah seorang ibu yang sabar sebagai pendamping perjuangan suaminya. Itu kuncinya. Nah, kemudian sosok yang ketiga adalah sosok sang putra, yaitu Ismail alaihissalam. Yang saya rasa dunia telah begitu kagum lah dengan keindahan akhlak beliau. Yang mana ketika mendapat ujian yang menurut ukuran manusia hari ini tidak masuk akal, beliau bisa menerimanya. Ujian itu tidak main-main. Ketika sang ayah Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada beliau tentang mimpinya, bahwa ini adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya, yakni Ismail. Ya, apa yang dikatakan oleh Ismail? Beliau tidak mengatakan, ayah ada-ada saja, itu kan cuma mimpi. Gitu. Apakah mimpi bisa dipercaya? Tapi ternyata tidak. Sungguh jawabannya sangat mengagumkan dan mengejutkan, gitu. Beliau berkata, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku, lakukanlah jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau akan melihatku sebagai seorang anak yang menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Sedemikian itu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jawaban dari seorang putra Ismail alaihissalam itu bukan jawaban yang serta-merta muncul. Bukan jawaban kebetulan yang asal bicara, tetapi itu merupakan cerminan dari hasil pendidikan Ibrahim dan ibunya. Sehingga lahirlah anak yang paham akan apa status perintah Allah ini bagi dirinya. Paham akan pemenuhan kesempurnaan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan tiba-tiba muncul jawaban itu, tapi jawaban itu bukti dari totalitasnya Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Sehingga lahirlah istri yang sabar dalam kesulitan dan dalam tekanan. Lahirlah seorang anak yang juga sabar dalam ujian. Nah, sehingga keluarga Ibrahim ini betul-betul telah menjadi monumen bagi manusia sebenarnya, yaitu monumen tauhid, ya.
monumen tauhid bagi manusia, di mana kehebatan keimanan dan prinsip yang beliau pegang ini telah menjadi catatan sejarah yang sangat masyhur sepanjang masa. Tidak pernah lekang, tidak pernah luntur oleh zaman. Dalam kehidupan apapun, Ibrahim tetap menjadi tonggak monumen tauhid bagi kehidupan manusia. Nah, jika kita mengkaji tentang keindahan dan keteladanan Nabi Ibrahim ini, maka akan kita dapat simpulkan satu saja, yakni tentang konsep pendidikan. Ya. Pendidikan rumah tangga. Ya, pendidikan diri, pendidikan rumah tangga, pendidikan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, sehingga apa basis pendidikan Nabi Ibrahim itu? Basisnya adalah tauhid. Yang ini digambarkan dalam Al-Quran, disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alaha kalimatam baqiyatam ya fi aqibihi la'allahum yarji'un. Gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini adalah sebuah konsep pendidikan yang berbasis tauhid. Gitu. Sehingga ini sangat aplikatif sepanjang zaman, sepanjang masa. Bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita aplikasikan dalam kehidupan hari ini. Sehingga kalau Al-Quran mengetengahkan tentang Ibrahim, itu berarti ada sesuatu nilai prinsip yang harus diikuti oleh manusia hari ini. Bukan sesuatu yang mustahil sehingga harus menjadi catatan sejarah masa lalu yang cukup dihafal saja. Tidak, tapi sangat aplikatif. Nah itu, jadi apa yang harus kita contoh selanjutnya adalah tentang konsep pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh Ibrahim berbasis kalimat tauhid. Nah, La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu berbasis tauhid. Nah, sehingga Ibrahim alaihissalam tidak mewarisi benda dan materi, tapi beliau mewarisi kalimat baqiyah. Nah, kalimat baqiyah itulah yang menyatukan kemudian generasi-generasi selanjutnya, nabi-nabi selanjutnya yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Mereka sepakat mengikatkan diri dalam kalimat baqiyah itu. Ya, kalimat yang diikrarkan oleh Nabi Ibrahim itu, yaitu kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ya, jadi hanya la ilaha illallah yang akan menyatukan seluruh keturunan Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kita perlu sepakat dengan kalimat baqiyah itu? Karena kalimat baqiyah itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, yang akan mengumpulkan kita di akhirat. Jadi selamat dunia dan akhirat. Ya, kan sesuai dengan doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, dengan apa kita selamat dunia? Sehingga kita bisa selamat juga di akhirat. Nah, dengan kalimat baqiyah itu yang sudah ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga seluruh keturunannya ini dalam rangka estafeta melanjutkan kalimat baqiyah tersebut. Disitulah nilai-nilai prinsip yang harus dipegang oleh seluruh manusia. Sehingga kalau bukan terikat oleh nilai prinsip kalimat baqiyah, kalimat tauhid, pasti manusia akan terikat oleh nilai-nilai yang lain. Selain tauhid. Nah, selain tauhid adalah syirik. Nah, syirik itu banyak wujudnya. Kalau tauhid cuma satu. Ya, syirik itu banyak wujudnya. Tapi yang jelas dari keseluruhan bentuk kesyirikan ini hanya diwakili oleh satu wujud saja. Itu ya. Yaitu kapitalisme. Seluruh isme-isme yang lain itu adalah dalam rangka pemenuhan kapitalistik, bersifat kapitalistik. Itu wajah daripada nilai-nilai kesyirikan seperti itu. Ya. Baik Mitra Jaisi, di mana saja antum berada, saya saat mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, narasumber kita, Al-Mukarram Ustadz Sarjito, sepertinya saya nggak mau terus ikut mendengarkan gitu ya. Dan luar biasa gitu, karena ini berkaitan dengan kehidupan diri, keluarga, hingga sampai ke akhirat gitu. Ya Ustadz ya? Ya. Karena tadi tidak lepas daripada menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Waduh. Ya. Namun terkadang nih Ustadz,
boleh nanya nih Ustaz ya? Ya, Ya. boleh insya Allah. Terkadang kondisi sekarang yang jadi alasan tadi di awal yang Ustaz juga sampaikan terkait dengan saat kita ingin mencontoh Nabi, itu kan Nabi. Iya. Iya. Seakan-akan kita ini nggak mungkin bisa ngikutin gitu. Apalagi konon katanya Nabi Ibrahim itu orang kaya Ustaz. Iya. Terus kita mau ikutin Nabi, gitu. Kalau istrinya lo aja sono gitu. Ya. Apalagi sekarang nih kalau nggak ada bicara materi Ustaz, kita kan yang utamanya bagaimana pembinaan rumah tangga gitu. Kalau nggak ada materi, abang, kalau lagi ada duit Ustaz, ada istilah abang disayang. Nggak ada duit, nggak tahu dah tuh. Ya, itu istilah zaman sekarang lah ya. Ya nggak tahu tuh Ustaz ya. Zaman sekarang ada duit, abang disayang. Nggak ada duit, abang ditendang. Astagfirullah. Anak-anak juga begitu. Iya. Kadang-kadang Ustaz, anak-anak nih, kalau pas datang orang tuanya, jadi gitu. Pas lagi nggak ada orang tua, merasa merdeka. Oh gitu. Seakan-akan orang tua jadi ancaman. Padahal kan harusnya menjadi ayah, menjadi guru, menjadi yang diharapkan, ditunggu-tunggu gitu. Nah, ini bicara fenomena sekarang Ustaz. Gimana realisasinya, aplikasinya biar sebagai seorang ayah, apa dulu yang bisa dikerjain sehingga tahapan-tahapannya mencapai keluarga ideal seperti Nabi Ibrahim dengan istri yang sabar, ditinggal di tempat di lembah yang tidak ada kehidupan tapi dia yakin. Ternyata Ismail juga saat diperintahkan ada mimpi. Itu kan mimpi, nggak jauh begitu tadi kata Ustaz. Wah, luar biasa nih Ustaz. Ya. Gimana nih Ustaz? Ya, baik sekali, betul ya, luar biasa pertanyaannya. Memang ini mewakili pertanyaan kebanyakan masyarakat lah. Iya, betul. Seperti itu. Dan dampaknya pun kita sudah bisa lihat seperti apa dampak dari kehidupan hari ini yang jauh dari tuntunan syariat agama. Yang pertama begini, bahwa pangkal dari seluruh permasalahan itu awalnya adalah keterasingan manusia dari tujuan hidupnya. Jadi boleh dikata bahasanya hari ini adalah sudah disorientasi. Disorientasi. Ya, apa sih sebenarnya keterasingan tujuan hidup, keterasingan diri dari tujuan hidup dan disorientasi itu? Ya, jadi disorientasi sama juga dengan misorientasi. Salah. Ya, sama-sama salah. Atau dengan kata lain tidak punya orientasi. Atau kalaupun punya orientasi, orientasinya hanya seputar dunia. Hanya seputar materi. Salah itu juga. Kebendaan. Ya, kalau hanya itu salah. Hanya itu salah. Ya. Nah, yang saya maksud dengan manusia hari ini sudah terpisah jauh dengan tujuan hidupnya. Sehingga terasing dengan orientasi hidup yang sesungguhnya. Orientasi hidupnya sesungguhnya itu apa? Yang pertama harus dibangun visinya. Visinya adalah tujuan ke depannya. Nah, tujuan ke depannya itu akhirat. Akhirat. Sehingga paham bahwa dunia ini sementara. Dikatakan dunia ini sementara bukan hanya di bibir, ya, bukan hanya lip service, gitu kan? Kalau hari ini istilah lip service jadi terkenal, mungkin karena sudah terlalu banyak manusia yang lip service, sehingga paham bahwa manusia akan mati. Paham bahwa hidup sementara, paham bahwa umur terbatas, tapi itu hanya di bibir. Dia tahu juga tuh. Hanya tahu, tetapi anehnya tidak mempersiapkan diri untuk apa yang dia yakini ke depan. Nah, sehingga yang harus dibangun adalah visi. Visi itu harus akhirat, karena dunia ini sementara. Itu sudah aksioma buat kita ya, kaum muslimin gitu. Nah, akhirat adalah kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik dan lebih utama. Maka Rasulullah juga sering menggambarkan ya bahwa dunia ini hanya ibarat setetes. Kalau kita mencelupkan jari kita ke laut, maka yang menetes itu ibarat dunia. Di antara air lautan itu. Dunia hanya setetes. Tapi banyak yang memperebutkan. Banyak yang memperebutkan setetes itu. Artinya manusia juga paham kan dengan istilah itu. Artinya akhirat ini khairul laka minal ula. Lebih baik dan lebih utama. Nah, oleh karena itu yang kemudian harus dibangun juga misinya. Nah, misi dalam rangka mencapai visi tadi, tersebut. Tujuan itu, akhirat itu biar bahagia. Itu tadi. Maka kita
harus mencontoh para nabi dan rasul, bagaimana mereka menggapai visinya, bagaimana mereka membangun visi dengan misi itu tersebut, sehingga antara visi dan misi tidak bertolak belakang. Ini mah kalau ditanya apa sih tujuan hidupnya Pak Bu, wah saya emang nggak macem-macem, cuman ridho Allah saja, mardotillah. Tetapi aplikasi hidupnya tidak menggambarkan orang yang sedang mencari dan mengejar mardotillah, ridho Allah. Ini yang salah. Itu yang tadi saya sebut hanya lip service, hanya lip service seperti itu. Berarti banyak kalangan begitu Ustaz ya? Ya, itu gitu ya. Tidak sedikit lagi hari ini. Iya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah paham bahwa akhirat ini tujuan kita, akhirat itu lebih baik dan lebih utama, maka seluruh manusia pasti akan menggunakan potensinya untuk mencapai cita-citanya tersebut. Nah, hari ini manusia sejak kecil sampai remaja, dewasa, dan sampai tua diarahkan untuk orientasi keduniaan, materi, bendawi semata. Sehingga ketika kecil ditanya apa cita-citanya, ya dunia urusannya. Dunia urusannya. Ya memang mungkin tidak mutlak salah. Tetapi ketika dunia itu hanya alat untuk mencapai visi akhirat, ya benar. Tapi kalau hanya kesuksesan itu hanya digambarkan dengan keberhasilan materi, bendawi, ya dia sudah terjebak dengan perangkap dunia, terjebak oleh pernik-pernik dan kelezatan dunia, yang mana itu hanya singkat belaka, hanya sesaat belaka, ya. Sehingga manusia hari ini pertama dia terasing dengan tujuan hidupnya. Yang kedua, otomatis terjebak dengan perangkap dunia. Yang ketiga, dia bingung akan apa yang harus dia lakukan. Yang keempat, karena bingung sesat. Karena tersesat, dia akan terombang-ambing. Karena terombang-ambing itu bukti tidak punya pegangan. Kalau tidak punya pegangan, maka dia akan celaka. Ujungnya seperti itu. Dari kesalahan menentukan tujuan hidup berujung kepada kecelakaan hidup. Celaka dunia dan akhirat. Maka visi misi perlu ini dibangun. Nah, sehingga orang yang punya visi dan misi ketika dia berumah tangga, dia akan menjadikan rumah tangganya sebagai basis tegak terlaksananya visi misi tersebut. Sehingga yang dilahirkan generasinya, rumah tangganya, kelanjutan kehidupannya adalah dalam rangka tadi terikat dalam kalimat bakiyah, kalimat thayyibah. Sehingga nanti Allah kumpulkan dari kakek, nenek, anak, cucu yang dari mereka adalah orang-orang yang beriman. Sehingga bahagia dunia dan akhirat. Itu kan yang kita inginkan oleh manusia sebetulnya, bahagia dunia dan akhirat. Cuma sayangnya manusia memiliki pola ragam yang bermacam tentang konsep kebahagiaan. Sehingga bahagia itu seolah kalau punya ini dan itu. Bahagia itu adalah ketika kita menguasai ini dan itu. Padahal bahagia itu ketika kita mampu memaksimalkan potensi kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat saja kepada akidah tauhid tersebut, sehingga kita terbebas dari belenggu-belenggu duniawi. Itu sebetulnya. Jelas Mitra Jaisi yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin jadikan keluarga kita keluarga yang ideal, itu harus menurut pandangan Islam. Islam mengajarkan kepada kita dan dicontohkan dengan prototipe keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga Nabi Muhammad dan juga yang lain Ustaz ya. Tentu hanya saja memang ini Al-Quran memberikan penjelasan, tadi Ustaz sudah sampaikan dalam Quran surat 60 ayat 4 itu Ustaz ya. Bahwa telah ada dalam diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Maka bagaimana kita memahaminya? Tadi langkah-langkahnya Ustaz sudah sampaikan. Pertama, yang utama adalah visi. Kita harus memiliki visi. Visinya bukan cuma di dunia. Kalau dunia mah sebentar Ustaz ya. Sementara ya. Paling umur berapa Ustaz ya? Paling 60-70 Ustaz ya. Sementara kehidupan orang beriman itu visinya sampai kepada
akhirat. Ya. Maka bagaimana untuk mencapai ke visi akhirat itu? Buatlah misi. Boleh nggak Ustadz? Nih, di rumah kita buat visi, ditulis di rumah. Oh gitu. Nih, ditulis di rumah, visi rumah saya, rumah tangga saya, masuk surga sekeluarga, atau jauh dari api neraka. Terus misinya ditulis lagi. 1, seorang ayah harus begini. Ya. Seorang ibu harus begini. Seorang anak-anak semua begini. Gimana gitu Ustaz? Ya. Kalau istilahnya harus ditulis atau harus digambarkan di dalam bentuk tulisan kalimat, yaitu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sebagai bagian dari pendidikan. Untuk mengingatkan kita. selalu gitu. Di rumah dilihatkan. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah aplikasinya. Gitu. Tulisan boleh bagus, tulisan boleh jelas mentereng, tetapi aplikasinya tidak ada ya percuma juga. Nah, bagaimana biar aplikasinya gimana tuh Ustaz? Ya kan banyak juga tulisan-tulisan yang sangat berbeda dengan aplikasi. Seperti kalau kita ke mana tuh misalnya hindari calo gitu kan, tulisannya besar, merah, hitam gitu. Ada calonnya. Jangan berhubungan dengan calo. Ternyata calonya nongkrong semua di bawah tulisan itu. Ya kan? Nah, yang terpenting adalah aplikasinya. Betul. Nah, gitu. Maka kita juga jangan bersikap seperti calo. Gitu kan, mengajak orang ke sana ke sana ke sana, menunjuki arah tujuan. Kalau ke jalan yang benar boleh Ustaz? Ya, maksudnya menunjuki orang ke arah yang benar, kitanya nggak ikut. Gitu. Kalau calo kan begitu. Pulau Gadung, Grogol, Kampung Melayu, semua orang naik ke sana, tapi dianya nggak ikut kemana-mana. Gitu. Nah, jadi janganlah kita bersikap seperti calo. Ya dalam rangka untuk membangun suasana yang baik, pendidikan yang baik, bolehlah ditulis di pintu misalnya. Sama seperti misalnya jangan masuk sebelum mengucap salam, gitu kan, sehingga orang masuk dengan assalamualaikum. Betul. Ya dalam rangka pendidikan silahkan saja seperti itu. Saya rasa itu bagian dari cara ya, cara untuk kita membangun keluarga yang selalu ingat dengan visi dan misi kita, baik dunia dan akhirat seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita pahami dulu, sehingga tulisan itu menjadi sebuah aplikasi yang nyata buat kita. Bukan hanya tulisan yang mentereng seperti tadi itu ya. Kalau itu Ustaz, ada juga yang sampaikan kita harus ngaji dan ngaji. Betul. Tapi kadang orang malas Ustaz. Ya begini, ketika kita mengajak ngaji kepada orang, bayangan orang itu disuruh baca Quran. Padahal dia belum bisa baca Quran. Disuruh ngumpul dengan orang-orang yang sudah mengaji. Sehingga dia merasa, wah saya nggak bisa. Nggak bisa, tapi terus tidak mau. Karena mungkin malu. Sehingga minder. Jadi harus kita ubah ya istilah pengajian ini. Ya pengkajian. Pengkajian apa? Pengkajian nilai-nilai prinsip tauhid. Sehingga kalau yuk ngaji yuk, bahasa ngaji di umum itu kebanyakan ya baca Quran. Padahal dia belum bisa baca Quran. Minder jadinya. Menghindar. Akhirnya tidak jadi pemahaman itu masuk kepada dirinya. Ya padahal mungkin bahasanya dengan bahasa yang kreatif lah ya. Bahasa yang inovatif begitu. Sehingga menjadi solutif buat dia seperti itu. Ya itu hanya teknis barangkali. Tapi saya rasa hari ini sudah sedemikian banyak ya tempat-tempat pengajian, tempat-tempat majelis-majelis taklim, baik kaum ibu maupun bapak-bapak. Tapi dalam kegiatan majelis taklim, satu hal yang harus dipahami. Yang pertama itu jangan dijadikan sebagai rutinitas. Sebatas belaka, sebatas rutinitas. Wah, kalau niatnya aja udah dapat pahala, datangnya apalagi, duduknya tambah-tambah pahala. Biarpun tidur dapat pahala tempat pengajian. Ya mungkin betul. Tetapi aktivitas ini tidak akan menambah kualitas kaum muslimin ke depannya. Karena biarpun 100 tahun dia ikuti kegiatan itu, hanya duduk, datang, diam, tidur. Ya pahala insya Allah dapat. Tetapi yang Allah kehendaki hasil dari pengajian itu mampu mengubah dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara agar sesuai dengan apa yang dipelajari.
Ketika kita berbicara Quran, Iya. maka kita berbicara sebuah konsep. Konsep apa? Konsep hidup. Bicara hidup, orang terikat dengan yang namanya aspek-aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan dari zaman dulu, sekarang, dan nanti itu tidak akan pernah berubah. Yaitu ipolek, sosbud, hankam, rata. Tuh seperti itu. Nah, sehingga yang membedakan kita landasan aspek kehidupan itu tadi. Apakah tauhid atau syirik. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah akan menghindarkan kita dari aspek-aspek dan praktek-praktek kesyirikan. Tuh. Ya, ini jangan sampai kita ngaji puluhan tahun, baca Quran lancar, fasih, hadis ribuan dihafal, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya tetap berada dalam sebuah konsep kesyirikan. Ini yang harus diubah. Pola, cara, ya, sistem belajarnya. Itu. Nah, kalau membaca Quran tidak berdampak dalam kehidupannya, ya ini sudah dicontohkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, bahwa beliau juga suka, senang, rindu mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi hanya sebatas bacaan, karena indah. Karena bahasa Quran memang dari segi lugawi itu sangat indah, menyentuh fitrah hati gitu. Nah, tetapi kalau hanya sebatas itu, beliau tidak ingin mengubah sistem kehidupannya, aspek kehidupannya, tetap saja kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, ditolak oleh Nabi. Itu. Berarti kalau ngaji sebatas ngaji aja, tadi Abu Jahal, Abu Lahab juga udah ngaji juga ya. Membaca Quran. Iya, selalu sebatas itu aja. Dan sebelum Muhammad menjadi Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy itu terbiasa menyebut Allah. Ketika bersumpah, berjanji, berkata, wallahi, taulahi, demi Allah. Itu sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat Allah. Sama seperti kehidupan manusia hari ini terbiasa bersumpah dengan nama Allah. Sumpah deh dengan nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Kan biasa bersumpah. Tapi ketika harus mengikuti nilai-nilai prinsip dari sebuah ajaran tauhid, nah ini masalahnya di sini. Ya, itu saya rasa. Betul. Ya, Mitra Jaisi, saya sebenarnya ingin mempertanyakan tentang qawam tadi, Ustaz. Oh iya, mungkin masih ada waktu kali ya? Masih ada, Ustaz. Ya. Saya mau buka, ini ada pertanyaan mungkin dari Mitra Jaisi, cuman sinyal kita ini kayaknya kurang lagi bersahabat. Oh, mungkin. Kayaknya juga ada penyekatan ini, Ustaz. Penyekatan sinyal ya? Penyekatan sinyal. Betul. Jadi ya bisa jadi, Ustaz. Nah, jadi bagaimana tadi tentang qawam, karena istri anak tergantung bapaknya. Bapaknya sangat mempengaruhi istri dan anaknya. Nah, qawamnya itu gitu gimana, Ustaz? Ya, betul. Jadi begini. Seorang laki-laki, seorang pria yang kemudian disebut sebagai rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sebelum menjadi qawam dia disebut sabab, itu pemuda. Tapi ketika sudah mengemban tugas disebut rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ada kaitan, bahasanya saja sudah beda. Nah, sehingga qawam di sini sebetulnya merupakan bentuk kepemimpinan terendah dalam Islam. Yaitu adalah kepala rumah tangga. Oleh karenanya kepala rumah tangga harus masuk ke dalam rumah tangga itu membawa visi dan misi tadi. Sehingga mewarnai kehidupan rumah tangganya itu dengan visi dan misi tadi. Nah, bagaimana bisa mewarnai kalau dirinya tidak terwarnai dengan visi misi akhirat misalnya. Maka sebelum itu tadi jangan terasing dengan tujuan hidupnya. Jangan terasing dengan orientasi akhirat. Sehingga kita merasa yakin ke akhirat, tetapi kehidupan kita tenggelam dalam dunia. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Jadi qawam ini dalam rangka liyukima hududallah, memastikan tegak terlaksananya hukum-hukum Allah di dalam diri, keluarga dan rumah
tangga. Sehingga laki-laki sebagai ayah menjadi qawam, pemimpin, ditaati bukan karena seorang ayah nih yang cari uang. Ditaati bukan karena kelelaki-lakiannya, ditaati bukan karena cintanya, tetapi seluruh isi rumah tangganya paham mentaati sang ayah adalah dalam rangka taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ayah ini merupakan bagian terendah dalam kepemimpinan Islam. Tuh, seperti itu. Sehingga berjalan nanti visi misi tauhid itu di dalam rumah tangganya. Qawam ini menunjukkan satu kekuatan, kekuasaan. Sehingga seorang qawam harus kuat. Harus memilih. Nah, karena dia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dari wanita. Bukan karena ditunjuk pemimpin itu mempunyai tenaga yang kuat. Bukan karena punya power fisik yang hebat, diangkatnya menjadi bukan. Tetapi Allah telah memberikan kekuasaan kepada laki-laki tersebut untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangganya untuk menjamin tegak terlaksananya kalimat tauhid di dalam rumah tangganya. Ini kan berarti harus dibangun, dibina sejak dalam prosesnya sedini mungkin. Sehingga ketika berumah tangga juga visi misinya jelas, ketika memilih istri juga visi misinya jelas, sehingga anak-anaknya juga memiliki visi misi dan tujuan yang sama. Ya kalau hari ini kan banyakkan masyarakat mencontoh kepada orang-orang yang tidak memiliki visi misi. Contoh artis misalnya. Tidak masalah beda agama, beda keyakinan. Yang penting bahagia. Tidak masalah beda agama. Yang penting saling mencintai. Nah, terus anak-anaknya gimana? Oh nggak apa-apa. Anak-anak nanti dewasa saya beri kebebasan untuk memilih. Mau Islam, mau kafir. Mau tauhid, mau syirik, silahkan. Demokrasi toh. Nah ini yang banyak menjadi contoh masyarakat luas hari ini. Yang mana itu semua adalah keliru. Maka kalau hari ini kita bisa lihat generasi yang terbengkalai di jalan-jalan raya, terbengkalai di rumah tangganya, terbengkalai di sekolahnya hari ini, itu buah daripada keterasingan manusia dari tujuan hidupnya yang mulia. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Sarjito. Alhamdulillah, dan apa yang sudah disampaikan semoga ini bisa kita aplikasikan. Karena tadi jangan hanya sebatas lip service, jangan hanya sebagai pendengaran, tapi yang utama setelah kita dengar dan kita bisa ucapkan, itu pun harus kita aplikasikan dalam proses dan tahapannya. Karena kita semua nggak mungkin mencapai ideal kalau tidak melalui proses tahapan-tahapan untuk mencapai itu. Maka bagaimana mencapai itu? Tadi Ustadz sudah sampaikan, yaitu bagaimana memiliki sadar betul akan visi hidup kita ini. Bagaimana mencapai visi itu? Ada kan misi-misi, misi-misi untuk mencapai itu. Paling tidak tadi sudah kita bisa pahami bersama, dan saya yakin ini masih banyak yang ingin bisa kita komentari, kita obrolkan, karena ini basis pemimpin pertama awal di dalam keislaman. Berarti kan ada pemimpin-pemimpinan selanjutnya Ustaz ya. Nanti insya Allah kita obrolkan lanjut Ustaz. Karena kebetulan kita dibatasi oleh waktu, dan insya Allah juga meskipun kondisi masjid ada yang ditutup Ustaz, tapi Jumat kita tetap harus tunaikan. Insya Allah ada masjid-masjid yang lain yang dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan sholat Jumat. Dan di situ juga ada kajian Ustaz ya, ada ceramah yang itu bisa memberikan pencerahan, penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu kita sudah jam 11 melewati malah ya. Dan semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini tentunya semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Dan bukan hanya buat kita, tentu harus kita gepak tularkan kepada istri, anak-anak kita dan juga saudara-saudara kita. Maka bisa saja link ini bisa kita sharekan kemana-mana ya, untuk bisa kita memberikan tausiah, peringatan dan yang lainnya. Dan tentunya apabila ada kekurangan, kehilapan, pastinya datangnya dari kami, terutama dari saya Hasan yang membawa acara ini, dan maka mohon dimaafkan.
Mari kita akhiri dengan sama-sama bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.